Ya. Maka saya tanya, karena salah satu syarat menikah itu ada rasa dulu. Toba aku merasa cinta. Ya. Setelah itu, saudaraku Abdurrahman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, baru kemudian ada ijab dan kabul. Ada ijab dan kabul. Ijab kabul ini nanti disaksikan oleh orang-orang banyak dan disaksikan juga oleh malaikat yang mengepakkan sayapnya yang mendoakan saudara Abdurrahman. Ini jangan salah nih, pernikahan itu sesuatu yang sakral, nggak main-main. Pernikahan di dunia ini yang sah cuma satu, pernikahan kita orang Islam. Kalau ada orang nikah, yang orang India ya bu, dia fitur-fiturin apa, api gitu ya. Ada tuh 7 kali apa 10 kali itu nggak sah nikahnya dalam pandangan agama. Ini dalam pandangan Islam, ijab kabul kita itu disaksikan oleh para malaikat. Ini dahsyat. Janji suci namanya. Ya. Jadi Mas Aman nih, besok kalau udah ijab kabul, berarti hati dan pikirannya terpatri hanya kepada siapa calonnya namanya? Ayu. Ayu. Jangan kepada yang lain-lain nantinya. Intinya hari itu kita harus janji di dalam hati kita untuk menjaga Mbak Ayu. Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka Islam itu memberikan warning kepada laki-laki. Ya, kepada laki-laki. Umar bin Khattab pernah berkata begini. Nahnu kunna adzala qaumin. Kami itu dulu waktu zaman belum ada Nabi Muhammad SAW, belum menjadi Rasul, kami adalah adzala qaumin, umat yang paling buruk perilakunya. Fa'azzallahu bil Islam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Ibu bayangkan, dulu waktu zaman Rasulullah belum diutus, ini pernikahan itu asal-asalan aja. Mana anak ibu, saya mohon maaf nih bahasanya, saya ambil, saya pakai beberapa kali kemudian saya pulang. Tahu dibilahinnya? Kalau kayak gitu sekarang, wah, dikemplang. Ya, tapi zaman jahiliyah, laki-laki itu segalanya. Perempuan itu di bawah, benar-benar di bawah dan dihinakan ibu sekalian. Bahkan ibu, perempuan-perempuan yang haid di masa itu dipasung ibu sekalian. Yang haid dipasung. Kalau kita yang haid belajar. Ke mana? Indomaret. Beli balut ya. Supaya apa? Enggak, supaya aman lah gitu ya. Jadi ibu sekalian, Islam kemudian mengajarkan wanita-wanita yang haid, mereka cuma ditahan, jangan ke masjid takut darahnya kemana-mana. Tapi boleh mereka di rumah bersenggama dengan suaminya. Kalau dulu kayak kotoran bu, kayak najis, diasingin. Jadi ada satu kampung, nanti ada tempat-tempat wanita-wanita itu ditaruh di situ. Naudzubillahimin. Tapi ketika Rasulullah SAW hadir, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada seluruh laki-laki untuk memuliakan wanita. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi aman. Kalau sekarang nanti sudah jadi milik Mbak Ayu, ya sudah sangat dengan Mbak Ayu, itu salah satu janji yang terpatri dalam diri kita adalah kita harus berbuat baik kepada istri kita. Jangan berantem mulu, gumprang, ya, waduh, berantem tuh tetangga, jadi omongan, ya. Nanti lagi gumprang, berantem lagi. Jadi ada keluarga yang emang nggak sakinah mawaddah warahmah terlihat oleh masyarakat. Itu banting-bantingan piring, ya kan, banting-bantingan gelas. Tapi kalau misalnya Abdurrahman ini sudah terpatri di dalam hatinya untuk tidak menyakiti kekasihnya, istrinya, maka insya Allah tidak akan ada banting-banting piring. Ini ada istri saya nih. Sayang. Berapa tahun kita rumah tangga sayang? Ya. Kita rumah tangga itu dari 2008 sampai sekarang 2020, 12 tahun. Alhamdulillah wa syukurillah saya nggak pernah berantem. Ya. Paling hanya ketika ada masalah kecil kita ya saling cemburu, tapi nggak akan lama. Kita akan menghitung jam.
Ketika kita cemburuan, saya menghitung jam. Nih, mulai tek. Mudah-mudahan nanti sebelum 6 jam udah selesai. Ada rumah tangga yang 1 minggu los. Lakinya kemana? Bininya kemana? Udah gitu lakinya dapat temen main gaple. Ya, udah habis, udah. Lama. Ini yang gurin di rumah. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak ini? Saya cerita fakta Ibu sekalian. Kita bicara sebetulnya bagi laki-laki ini mah, bukan bagi ibu. Laki-laki yang baik adalah yang dia berbuat baik kepada istrinya. Dia itu qawwam, melindungi istrinya. Makanya kata Allah di surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ini perintah Allah langsung nih, Man. Laki-laki itu ar-rijal, qawwam. Dia itu sebagai qawwam 'alan nisa, kepada wanita yang dipimpinnya itu. Jadi jangan sampai ada lelaki yang belajar sama istri. Jangan. Si suami itu harus di dalam hatinya mendapatkan ilmu yang banyak supaya bisa mengajarkan istrinya. Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu syarat yang harus dilakukan. Karena begini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nanti di dunia ini akan banyak umat Islam, tetapi mereka adalah anak-anak dunia. Maka ya Allah, jadikan kami anak-anak akhirat walaupun kami sedikit. Ya, jadi ibu sekalian, banyak keturunan bisa jadi. Jangan salah Bu, jangan salah. Pertengkaran di dunia ini akan berlanjut pertengkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut. Ketika bubut-bubutan laki bini ya. Itu di akhirat ditanya oleh Allah. Maka dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, al-ahilla yauma idzin ba'duhum ba'dan aduun. Berapa banyak di antara kalian pada hari itu justru jadi musuh. Tuh ya Allah tuh, lakinya begitu tuh. Lakuannya tiap malam main gaple mulai jam 2. Bini aja. Ada temennya catur. Main catur. Ada temennya main gaple, main remi. Nah, lakinya, ya lu juga bawa ketek di rumah. Begitu berantem di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu sekalian, ada satu rumah tangga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan enggak akan berantem di hadapan Allah. Justru saling support. Kata Allah apa? Illal muttaqun, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Maka ajak istri kita untuk takwa. Ya aman ya. Bawa istri kita untuk menuju ke dalam ketakwaan. Jadi walaupun kita susah, takwa mesti diraih, mesti tetap kita dapatkan. Salah satu ciri takwa adalah 5 menit lagi ya. 5 menit lagi dah tuh. Ya, 5 menit lagi. Salah satu ciri ketakwaan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh di surat Al-Isra itu. Maksudnya orang-orang tua kita itu ketika kita menikah itu bertambah. Kalau sekarang ada 2, aman orang tuanya ada 2 nih. Nanti ketika menikah dengan Mbak Ayu, orang tuanya nambah. Jadi 4. Ya enggak? Orang tua kita udah 4 berarti perjuangan kita untuk membahagiakan istri harus dibarengi juga untuk membahagiakan orang tua. Jadi jangan cuma istri aja. Bayangkan ibu-ibu sekalian, kalau misalnya ada suami istri yang istrinya bisa aja akhirnya memutuskan silaturahmi kepada orang tuanya, mertuanya. Ada nggak kayak gitu? Ada. Lakinya diajarin dirinya pelit sama mertuanya. Ada istri mau ngasih orang tua izin sama laki, Pak mau ngasih orang tua, kata lakinya jangan itu kita kurang. Ini nggak boleh aman. Orang tua Mbak Ayu, orang tua kamu. Orang tua aman, orang tua Mbak Ayu juga. Maka orang tua kita nambah di situ. Tidak ada perbedaan antara orang tua kandung sendiri dengan mertua. Tidak ada perbedaan di dalam Islam. Keduanya adalah orang tua kita. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Nih Bu, nggak masuk surga Bu. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang nggak masuk surga? Kata Rasulullah SAW, qati'ur rahim, mereka yang memutuskan tali silaturahmi.
Jadi aman, jangan sampai istri kita putus silaturahmi sama orang tua kita. Jagain itu. Ya, jagain man. Jangan sampai namanya rumah tangga awalnya sih senang-senang aja. Biduk berjalan, perahu berjalan. Namanya ini udah mulai nih kita berlayar man. Ketika berlayar, Allah nggak pernah janji langit selalu biru, ombak selalu tenang. Allah nggak janji itu. Terkadang ada badai di lautan yang kuat. Terkadang ada topan. Terkadang ombak itu bergulung-gulung. Biduk kita mau kelebu, mau lanjut di situ. Tergantung bagaimana nahkodanya. Maka suami yang baik adalah suami yang senantiasa intens mengajarkan istrinya silaturahmi kepada kedua orang tuanya. Maka antuman nanti jangan sampai ibu kesepian. Ibu tinggal Agus doang ya Kajapan. Tinggal Agus seorang. Kajapan jarang ke rumah, Aman jarang ke rumah, Oim jarang ke rumah, Agus sendirian. Gimana perasaan orang tua? Sedih. Maka silaturahminya bergantian. Kajapan mungkin seminggu sekali, Aman seminggu sekali. Hibur ibunya. Senang anaknya datang, mantunya datang. Ya Allah, saya jadi sedih deh ini. Ya Bu, mana ibu ya? Ya Allah, saya sama ibu bener dah, dekat banget saya. Ya sering nangis bareng di sini sambil ngitin dongkal. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai dengan menikah kita kehilangan orang tua kita, kehilangan kita. Tidak, justru dengan menikah menghadirkan warna baru dalam kehidupan orang tua kita. Janji ya, aman ya. Insya Allah ya. Terakhir adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalin. Ajarin istri kita. Ya, itu udah mutlak harga mati. Sholat 5 waktu harga mati. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu 'alal abdi yaumal qiyamah as-sholat. Satu yang dihisab di hari kiamat pertama kali itu cuma satu sholat. Kalau sholatnya benar, dia nggak benar semua. Kalau sholatnya nggak benar, dia nggak benar semua. Maka benerin istri kita dari sholatnya. Ya keamannya. Jadi Mbak Ayu juga rajin sholat, kalau saya lihat sih. Tapi nggak tahu deh namanya di rumah ya. Tapi kadang suka ngeliat kayak apa serembeng gitu, serem. Itu Mbak Ayu lewat. Orangnya di rumah aja, aman. Udah mantap, udah dapat Mbak Ayu. Maka kita doakan ibu sekalian, mudah-mudahan keaman ini mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian jangan KB, langsung aja. Ya, tazawwaju al-waduda fa inni muqithun bikum yaumil qiyamah. Tazawwaj, nikahilah oleh kamu al-waluda yang dia mau punya banyak anak. Banyakin anak kita. Al-waduda, dia sayang sama anak-anaknya. Fa inni muqathirun bikumul umama yaumil qiyamah. Maka aku akan sangat bangga terhadap banyaknya umatku pada hari kiamat. Kalau Rasulullah nanya, aman anaknya berapa? Nyumbang 12 ya Rasulullah. Dibelai kita. Emang anaknya berapa? Agak. Ya, Rasulullah tersenyum dengan banyaknya umatnya pada hari kiamat. Sumbang, kita sumbang. Anak-anak kita jadikan nih anak-anak yang soleh dan soleha. Karena itu investasi besar kita. Harta kita tinggalin semua, bener gak Bu? Tinggalin semua. Tapi anak yang soleh dan soleha itu adalah bekal kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kali kalau amal kita kagak sanggup untuk jadi bekal kita, dengan doa anak yang soleh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Intinya adalah saya mendoakan, kita semua mendoakan saudara Abdurrahman ini betul-betul menjadi suami yang baik, suami idaman seluruh wanita. Dan mudah-mudahan ibu-ibu juga di sini yang hadir, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan dalam rumah tangganya, dan Allah pisahkan dalam kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah ya, karena kita langsung saja, saya tidak perlu lagi soalnya. Ya, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.